Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik dan sehat ya. Baik, kita akan kembali belajar materi fisika kelas 7 semester 1. Kita masih pada materi pengukuran dan hari ini kita akan belajar tentang alat ukur. Nah, di alat ukur ini nanti kita akan mempelajari alat ukur untuk besaran pokok dan alat ukur untuk besaran turunan. Pada alat ukur untuk besaran pokok, kita akan mempelajari alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, dan juga alat ukur suhu. Sedangkan pada besaran turunan, kita akan mempelajari alat ukur volume, alat ukur kecepatan, dan juga alat ukur gaya. Nah, sekarang kita akan masuk dulu di bagian yang pertama di besaran pokok, yaitu alat ukur panjang. Pada alat ukur panjang ini, kita akan mempelajari 3 jenis alat ukur. Yang pertama adalah mistar atau penggaris, yang kedua jangka sorong, dan yang ketiga adalah mikrometer skrup. Berdasarkan tingkat ketelitiannya, pada alat ukur panjang memiliki tingkat ketelitian sebagai berikut. Untuk mistar atau penggaris, tingkat ketelitiannya 1 mm. Kemudian untuk jangka sorong, tingkat ketelitiannya 0,1 mm. Dan yang ketiga, mikrometer skrup, tingkat ketelitiannya 0,01 mm. Kalau untuk mistar atau penggaris, mungkin buat kalian sudah bukan hal yang asing lagi, karena kalian sudah sering menggunakannya. Tapi untuk jangka sorong dan mikrometer skrup, mungkin ini adalah hal yang baru buat kalian. Nah, kita akan pelajari lebih dalam, nanti kita akan lihat bagaimana bagian-bagiannya, lalu apa fungsinya. Kita mulai dulu dari jangka sorong. Bagian-bagian dari jangka sorong itu ada rahang tetap yang panjang ini, lalu di sini ada rahang sorong ya yang bisa digeser-geser. Kemudian di rahang tetap ini ada angka-angka yang disebut dengan skala utama, sedangkan pada rahang sorong itu ada angka-angka yang disebut dengan skala nonius. Lalu di belakang ada tangkai besi. Di sini ada rahang luar ya, bagian atas ini. Lalu di sini adalah rahang dalam. Nah, fungsinya apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Mengapa tingkat ketelitian jangka sorong itu 0,1 mm? Itu diperoleh dari sini. Jadi pada skala utama itu panjang dari 0 sampai ke angka 1 ini adalah 10 mm. Ada 10 garis-garis kecil ya. Sehingga ini 10 mm dibagi 10 itu 1 mm. Sedangkan pada skala nonius itu panjangnya itu 9 mm. Sedangkan garis-garisnya ada 10. Jadi 9 mm dibagi 10 sama dengan 0,9 mm. Nah, selisih skala milimeter dari skala utama dengan skala nonius adalah 1 mm dikurangi 0,9 mm atau sama dengan 0,1 mm. Nah, inilah tingkat ketelitiannya di sini ini 0,1 mm. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Mari kita lihat. Fungsinya untuk apa jangka sorong itu? Kita lihat ya. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, diameter dalam dan luar, serta kedalaman tabung. Kita lihat, ini ada gambar tabung. Di sini adalah panjang bagian luarnya ini ya, berarti panjang. Kemudian di sini kita lihat garis ujung garis kecil ini sampai ke sini itu adalah kedalaman tabung. Lalu di sini bagian dalam ya, sama bagian dalam di sini kita tarik garis, ini adalah diameter dalam, bagian dalamnya.
karena tabung kan ada permukaannya ya. Nah, di sini kita lihat bagian luarnya, jadi ujung tabung dengan ujung sebelah sini ini adalah diameter luar. Baik, mari kita lihat. Ya, kita coba. Kita mau mengukur panjang suatu benda dan diameter luar. Ini menggunakan rahang dalam ya. Kita lihat ini adalah diameter luarnya, diukurnya begini caranya. Dan nanti skalanya, hasil pengukurannya di sini nanti akan kita lihat bagaimana membaca skala ya. Jadi rahang dalam ini digunakan untuk mengukur panjang tabung dan juga diameter bagian luar. Sedangkan rahang luar ini yang kecil ini digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam. Ini diukur sudah mentok gitu ya. Nanti di sini hasil pengukurannya akan kita lihat di sini. Bagaimana cara membacanya nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Ini fungsinya dulu. Jadi fungsi rahang luar ini untuk mengukur diameter bagian dalam tabung. Masih ada satu lagi, yaitu nah ini tangkai besi. Tangkai besinya ini digunakan untuk mengukur kedalaman tabung. Jadi tangkainya dikeluarin terus, tarik sampai ujung, berhenti di sini ya, stop. Nanti di sini ada skalanya. Nah, ini adalah fungsi dari tangkai besi untuk mengukur kedalaman tabung. Nah, sekarang bagaimana cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong? Kita lihat gambar di sini, gambar sederhana. Ini adalah gambar sebuah paku ya, sebuah paku yang diukur menggunakan jangka sorong. Ini hasilnya seperti ini. Kita lihat dulu, ini adalah skala utama, lalu yang ini adalah skala nonius. Jadi angka-angka di sini adalah angka-angka pada skala utama, yang ini adalah angka-angka pada skala nonius. Cara melihat hasilnya sebagai berikut. Angka pada skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius ditambah angka pada skala nonius yang tepat lurus dengan angka pada skala utama sama dengan hasil pengukuran. Nah, kita lihat dari gambar ini bagaimana hasil pengukurannya. Angka pada skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius adalah di sini 1,1 cm ya, atau sama dengan 11 mm. Kita lihat angka pada skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius, kita lihat di sini adalah, karena ini dalam cm, berarti ini 1,1 cm ya kan, atau 11 mm. Ini angkanya tuh di sini nih, skala utama. Sebelum angka 0 pada nonius skala utama itu menunjukkan angka 1,1 cm atau 11 mm. Oke, kita dapatkan ini. Lalu yang kedua, angka pada skala nonius yang tepat lurus dengan angka pada skala utama adalah berapa nih, kita lihat. Ini skala nonius, yang di sini adalah skala utama. Kita lihat garis-garisnya ini yang tepat lurus dengan angka pada utama ya, pada nonius lurus dengan utama itu yang mana? Ternyata ada di angka 6 ini. Ini tepat lurus ya, garisnya nih, perhatikan, lurus ya kan, ini geser dikit, ini geser-geser ya kan, nggak lurus. Nah, yang paling lurus pertama kali adalah angka 6. Berarti ini skala di noniusnya ini kan ketelitiannya 0,1 mm. Berarti 6 di sini maksudnya adalah 0,6 mm. Jadi angka pada skala nonius yang tepat lurus dengan angka pada skala utama adalah 0,6 mm.
Lalu kita jumlahkan 11 mm ditambah 0,6 mm sama dengan 11,6 mm. Jadi panjang paku tersebut adalah 11,6 mm. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan mencoba simulasi mengukur panjang benda menggunakan jangka sorong. Kita lihat, ini kita misalkan ini adalah sebuah besi ya, besi yang akan kita ukur, tapi kita tidak ukur semua, kita potong saja segini. Ya, kita potong. Lalu kita geser rahang gesernya ini sampai kuat ya, untuk menekan besinya sudah tidak bisa bergerak lagi, berarti sudah pas. Lalu ini adalah hasil pengukurannya. Nah, kita baca dulu hasil pengukuran dari besi ini tadi, di zoom seperti ini hasilnya. Kita lihat bagaimana cara membacanya. Angka pada skala utama sebelum 0 pada skala nonius ditambah dengan angka pada skala nonius yang tepat lurus dengan angka pada skala utama ya. Udah harus kenceng ya, tidak boleh gerak-gerak nih ya. Oke, mari kita lihat skala pada angka pada skala utama sebelum 0 pada nonius itu ada di sini. Kalau ini angka 4, ini angka 3 ya, berarti ini 3,1, 3,2, 3,3. 3,3 cm atau sama dengan 33 mm. Itu yang skala utamanya, ditambah angka pada skala nonius yang tepat lurus dengan skala utama. Kalau kita lihat yang tepat lurus adalah ini ya, angka 9, berarti 0,9. Jadi tadi berapa? 33 mm ditambah 0,9, berarti hasilnya adalah 33,9. Mari kita tuliskan apakah benar 33,9 mm. Kita klik. Ya, benar ya. Jadi ini angka pada skala utama sebelum 0 skala nonius adalah 33 mm. Lalu angka pada skala nonius yang lurus dengan skala utama itu ada di angka 0,9. Jadi panjang besi tadi adalah 33 ditambah 0,9 sama dengan 33,9 mm. Kita coba lagi dengan besi yang lebih tipis ya, kita potong segini deh, ini tipis, lalu kita geser. Nah, ini harus kuat, sudah nggak bisa bergerak lagi, berarti sudah pas. Nah, ini adalah hasil pengukurannya. Ini hasil pengukurannya di zoom ini. Sekali lagi, ini adalah skala utama, ini angka pada skala utama, ini adalah skala nonius. Kita coba baca. Angka pada skala utama sebelum 0 pada nonius itu adalah ini. Ya, ini adalah 1, berarti ini 0,5, ini kan pas tengah-tengahnya ya. 0,5 cm sama dengan 5 mm ya. Lalu kita cari angka pada nonius yang lurus dengan skala utama. Kita lihat ini bukan, ini bukan, ini bukan. Nah, ini ternyata ini yang lurus ya kan, langsung lurus ke atas. Ini angka berapa? Kalau ini 5, ini 0, berarti ini 1, 2, 3, berarti 0,3 mm. Tadi adalah 5 mm ditambah 0,3 mm jadinya 5,3 mm. Kita coba tuliskan 5,3 mm. Apakah benar? Iya, ternyata benar. Jadi ini adalah
angka pada skala utama sebelum 0 pada skala nonius itu adalah 5 mm. Lalu pada skala nonius yang lurus dengan angka pada skala utama adalah 0,3. Jadi hasilnya 5 ditambah 0,3 sama dengan 5,3 mm. Itu ya, jelas ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan melihat bagian-bagian dari micrometer screw. Ini adalah gambar micrometer screw ya. Ini adalah rahang tetap ya, yang bagian berbentuk panjang lalu ini melengkung. Ini adalah rahang tetap. Lalu di sini ada rahang geser. Ini rahangnya bisa bergeser nih ya. Bergesernya karena ada silinder pemutar. Jadi ketika silinder pemutar ini diputar, maka nih rahangnya akan bergeser maju atau mundur. Lalu di sini ada angka-angka ya yang terdapat di silinder pemutar. Ini adalah skala putar atau kita juga menyebutnya sebagai skala nonius ya di sini. Lalu pada rahang tetap juga ada angka-angka. Ini adalah skala tetap atau disebut juga sebagai skala utama. Nah, micrometer screw dapat digunakan untuk pengukuran dengan ketelitian hingga 0,01 mm. Jadi sangat teliti ya. Ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan kertas. Nah, dari mana mendapatkan angka 0,01 mm? Kita lihat. Nah, ini adalah gambar micrometer screw dengan lebih jelas ya. Ini adalah silinder putar. Silinder pemutar terbagi menjadi 50 skala. Jadi ini ada angkanya 0 sampai 50 ya. Di sini ada sampai 50 di sini. Oke. Setiap silinder berputar satu putaran, maka rahang geser akan mundur atau maju sejauh 0,5 mm. Nih ketika diputar, perhatikan dengan teliti. Ini kan bergeser. Nah, satu putaran itu dia bergesernya tuh jauhnya tuh 0,5 mm. Maka untuk satu bagian skala putar, rahang akan bergeser sejauh 0,5 mm dibagi 50 atau 0,01 mm. Nah, bilangan 0,01 mm ini merupakan tingkat ketelitian dari micrometer screw. Lalu bagaimana cara membacanya? Mari kita lihat. Nah, sekarang bagaimana cara membaca hasil pengukuran pada micrometer screw? Di sini ada gambar micrometer screw secara sederhana yang sedang digunakan untuk mengukur ketebalan sebuah logam. Ini sebuah logam ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah skala utama atau skala tetap. Ini adalah skala putar atau skala nonius. Nah, cara membacanya hampir sama dengan cara membaca hasil pada jangka sorong ya. Angka pada skala utama atau tetap sebelum batas silinder pemutar ditambah angka pada skala nonius putar yang tepat lurus dengan skala utama atau skala tetap. Itu sama dengan hasil pengukuran. Ya, ini adalah skala utama, nanti yang lurus yang mana nih? Di sini nih yang lurus ya. Kita lihat hasil pengukuran pada gambar tersebut. Angka pada skala utama sebelum batas silinder pemutar adalah 4,5 mm. Kita lihat, ini kan 0, 1, 2, 3, 4, tapi diantaranya itu ada setengah-setengahnya ya. Nah, yang tepat sebelum batas silinder pemutar ini adalah setengah setelah 4, berarti 4,5 mm ya, betul ya, ini 4,5 mm ditambah angka pada skala nonius yang tepat lurus dengan garis skala utama.
Yang lurus kan ini nih, ini angka noniusnya. Ini yang lurus di sini, ini lurus. Nah, ini angka 45. Ini 0 nih maksudnya 50 ya. Jadi ini 45 berarti ke sana 46. Karena mikrometer skrup itu tingkat ketelitiannya 0,01 mm, maka ini adalah 0,46 mm. Jadi angka pada skala nonius adalah 0,46 mm. Lalu dijumlahkan sebagai berikut. 4,5 mm ditambah 0,46 mm sama dengan 4,96 mm. Jadi tebal logam adalah 4,96 mm. Nah, sekarang kita juga akan mencoba simulasi menggunakan mikrometer skrup ya. Ini ada logam ya, ada logam akan diukur panjangnya atau ketebalannya boleh. Kita potong dulu logamnya segini. Lalu kita masukkan ke mikrometer skrup. Ini masih ada space ya, berarti ini harus kita kencangkan dulu ya, kita putar dulu supaya kencang. Nah, sudah. Lalu ini hasilnya seperti ini di zoom nih, kita lihat. Nah, baik, tadi cara membacanya adalah pada skala utama, angka pada skala utama sebelum garis pembatas ya, pas mepet banget. Nah, ini kita lihat di sini pas angka 9, muncul angka 9, berarti yang utama adalah 9 mm. Lalu pada skala putar atau skala nonius itu adalah yang lurus dengan skala utama, yang lurus adalah ini nih. Kalau ini 5 berarti ini 6, 7, 8 ya, 8. Karena skala nonius ada ketelitiannya adalah 0,01, maka di sini adalah 0,08. Nah, ini tadi hasilnya berapa? 9 mm ditambah 0,08 berarti 9,08. Kita tuliskan hasilnya di sini 9,08. Apakah benar? Mari kita klik. Ya, benar ya. Jadi ini 9 karena masih muncul, makanya masih dituliskan 9. Lalu ini yang tepat lurus dengan garis utama, skala utama adalah 0,08. Gitu ya. Kita coba sekali lagi. Nah, kita bikin yang agak panjang. Oke, kita putar sampai tidak bergerak lagi. Udah nggak bisa bergerak lagi, tapi udah pas ya, udah kenceng. Ini hasilnya kita lihat di sini, zoom ya, kita zoom. Nah, ini ada 16, 17. Oh, ini 17 ya kan, pas garis batasnya di sini angka 17. Berarti ini 17 mm. Ditambah kita lihat yang lurus dengan skala utama pada skala nonius adalah ini. Ini 35, 36, 37. Berarti 37. Berarti 0,37 pada skala nonius. Lalu kita jumlahkan 17 mm ditambah 0,37 mm. Jadi hasilnya adalah kita tuliskan 17,37 mm. Apakah benar? Ya, ternyata benar. Jadi di skala utamanya itu 17 mm, sedangkan di skala nonius itu adalah 0,37. Lalu dijumlahkan hasilnya adalah 17,37. Demikian anak-anak. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan kembali ke Ibu via WA atau di Google Classroom. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang alat ukur panjang. Besok kita lanjutkan kembali dengan alat ukur besaran pokok lainnya. Ada tugas yang harus kalian kerjakan setelah ini. Silahkan kalian klik di bagian tugas di Google Classroom.
lalu kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa.